Perkenalkan, nama saya Jisgi Winata Baru Panjitan. Di sini saya mau membuat video memperjelas dari PPT saya, menjelaskan dari PPT saya. Di sini saya mempunyai PPT yang berjudul Komunikasi pada Masa Pandemi. Dunia saat ini dilanda virus corona yang sudah bermutasi dan dapat mengakibatkan hal yang fatal bagi manusia. Bukan hanya virus tersebut juga menyebar dengan sangat cepat dan mengakibatkan manusia terserang COVID-19. Nama penyakit yang diberikan untuk manusia yang terserang virus corona tersebut, sehingga seluruh negeri di penjuru dunia harus menyikapi dengan sigap apa saja yang harus dilakukan agar dapat menghentikan laju penyebaran virus tersebut. Dapat dipahami bahwa COVID-19 sudah banyak membawa kerugian dari seluruh sektor dan bukan hanya sektor kesehatan saja. Menurut WHO, semua negara harus mencapai kesehatan. Semua negara harus mencapai keseimbangan yang baik antara melindungi kesehatan, meminimalkan gangguan ekonomi dan sosial. Banyaknya berita yang simpang siur bahkan tidak merujuk kepada informasi yang lengkap membuat masyarakat merasa bingung untuk mengikuti berbagai aturan masyarakat. Dibuat takut dengan berbagai headline berita atau masukan berita yang memberitahukan bagaimana COVID-19 masuk ke Indonesia untuk pertama kali. Akan tetapi berita yang disajikan oleh berita tidak lengkap. Salah satu contohnya berita yang membuat masyarakat merasa kurang puas akan informasi yang diberikan. Salah satunya pemberitaan yang menyebutkan upaya Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 pasien pertama COVID-19 pada awal Maret. Hal itu karena informasi berita kurang akurat dan identitas korban belum terungkap pada saat itu. Berbagai kalangan terus mengkritik pemerintah terkait dengan tidak jelasnya informasi dan penanganan COVID-19. Masalah komunikasi yang tidak membaik inilah membuat kepercayaan publik menurun. Berikut juga merupakan pemberitaan baru-baru ini yang mengatakan bahwa coronavirus dapat menyebar mulai dari udara, dilansir dari akun Instagram @inheritperki. Sebelum menyatakan bahwa virus ini disinyalir dapat menyebar melalui udara. Terhadap pernyataan yang sama akan tetapi ditampik oleh atau tidak dibenarkan oleh WHO dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah hoaks. Dari kedua postingan WHO tersebut, maka masyarakat menjadi semakin sulit untuk memiliki kepercayaan secara utuh kepada media massa. Dan keadaan ini haruslah diperbaiki agar masyarakat dapat memahami apa yang benar atau salah dalam pemberitaan tersebut. Selain contoh tersebut, tentu masih banyak kasus pemberitaan lain yang membuat masyarakat semakin kesulitan untuk menganalisis informasi yang akurat, sehingga peran pemerintah untuk mengevaluasi komunikasi yang baik kepada masyarakat tentu harus dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi krisis adalah berkaitan dengan bagaimana organisasi, perusahaan, dan individu mengatasi aspek komunikasi manajemen krisis. Bagaimana mereka atau haruskah mereka berkomunikasi dengan media berita, karyawan, dan konsumen. Mereka harus memiliki kata yang mungkin untuk menyampaikan message mereka dan publik atau untuk menyampaikan message mereka. Media yang tepat dan paling tepat. Jelas ada lebih banyak metode komunikasi seiring berjalannya waktu. Berpendapat bahwa dalam situs krisis berita ini, berita bisa menyebar begitu cepat yang berpotensi melumpuhkan jajaran manajemen sebelum mereka bisa mengontrol situasi dengan efektif. Untuk menjaga citra positif sebuah korporasi harus menciptakan langkah yang cepat dan efektif saat menghadapi problem apapun, sebab krisis bisa merusak citra paling positif dengan sebuah organisasi yang sudah mapan sekalipun, dan lain sebagainya. Dan di sini saya mau menjelaskan mengenai krisis komunikasi itu, di mana krisis komunikasi ini terjadi, di mana krisis komunikasi virus corona ini terjadi di awal tahun 2020, dan ini sangat meresahkan
masyarakat Indonesia bahkan dunia, yang membuat semua kalangan mendapatkan dampaknya, baik dari sektor perusahaan, baik dari sektor bisnis, pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Dan ini sangat berpengaruh sekali bagi negara, baik ekonomi negara. Itu disebabkan karena minim pemasukan terhadap ekonomi dunia itu sangat minim. Adanya penurunan pendapatan dari setiap perusahaan dan juga membuat PHK besar-besaran terhadap perusahaan, karena perusahaan tersebut tidak dapat untuk membayar para karyawannya, sehingga perusahaan harus mau tidak mau untuk merumahkan karyawannya. Dan ini sangat meresahkan negara, bukan hanya Indonesia. Dan dari judul ini, komunikasi pada krisis komunikasi, itu sangat kita rasakan krisis komunikasi tersebut. Dengan kita melakukan jaga jarak, mengurangi aktivitas berpergian keluar, sehingga kita kurang dalam berkomunikasi, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada kerabat, teman, sahabat, semuanya. Jadi komunikasi itu terhambat, makanya terjadilah krisis komunikasi. Dan yang paling parahnya, krisis komunikasi saat pandemi ini terjadi di saat banyak berita-berita bohong yang terjadi, baik itu kita ketahui dari media, baik itu dari TV, dari radio, dari handphone. Banyak berita-berita bohong yang terjadi awal pertama kali terjadinya virus corona ini. Ada yang mengatakan bahwa virus corona ini pertama kali terjadi di Cina, di Wuhan. Dan penelitian mengatakan belum ada penelitiannya, sehingga belum dinyatakan benar adanya. Dan virus corona ini sempat dikatakan tidak menular dari udara, dan setelah WHO juga menyatakan itu tidak benar, sehingga masyarakat bingung gitu, harus mempercayai berita yang mana. Dan sebagian besarnya juga dan WHO mengklarifikasi pernyataannya itu dengan mengatakan bahwa bisa menular melalui udara. Itu membuat masyarakat menjadi bingung akan pemberitaan ini, sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk membuat satu pernyataan yang benar adanya dan bisa kita percayai, dan kita tidak mendengarkan berita-berita yang simpang siur di luar sana. Makanya itu pemerintah membutuhkan media-media seperti TV, majalah, koran dan sebagainya yang benar-benar bisa dipercayai. Dan fakta dari berita ini nyata adanya. Dan sehingga membuat komunikasi ini semakin baik, dan masyarakat tidak menduga-duga mengenai berita ini. Maka karena itu COVID-19 ini sangat berpengaruh dari sisi baik itu dari sisi pendidikan, karena banyak dari antara anak sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, merasakan dampak besar dari virus corona ini, yaitu harus belajar dari rumah, yang membuat kita kurang efektif dalam belajar, baik itu dari segi
kebutuhan internet, baik itu dari segi jaringan dan lain sebagainya, membuat komunikasi itu kurang baik gitu, dan murid itu kurang menangkap dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru. Menurut saya sampai sini presentasi saya mengenai inilah yang bisa saya jelaskan menurut pendapat saya mengenai krisis komunikasi pada masa pandemi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.